untuk paslon Sasa ini apa sih Pak yang menjadi program unggulan? Di JLS di area Tulungagung ini banyak UMKM atau toko-toko yang ada di situ Pak, atau warung-warung yang ada di situ Pak. Berbeda dengan tetangga kita mungkin yang sedikit terlihat lebih bersih dari keberadaan pedagang-pedagang. Jenengan sendiri untuk menyikapi itu di tangan pemerintahan panjenengan ke depannya seperti apa Pak jika terpilih jadi Bupati Tulungagung? Jenengan sendiri untuk program dari suara-suara milenial ini ada program tersendiri atau seperti apa Pak? Mengingat suara milenial itu hampir 60% dari pemilih Pak. Kalau ngomong presentasi, jadi kita di dalam proses pelaksanaan pembangunan ini harus ada skala prioritas Mas ya. Jadi harus ada skala prioritas sehingga ketika kita melangkah jangan sampai salah sasaran. Apa yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika jenengan menjabat di tahun pertama? Saya yakin semuanya sudah ada di benak saya, bahkan set plan yang rencananya ini ngomong sedikit takabur ya. Tapi menurut saya juga enggak. Iya, realistis. Apa salahnya ketika saya diberi amanah, saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung. Halo Sobat Ratu, kembali lagi di program kita Ngobrol Biting. Sekarang ke Radar Tulungagung di podcast ini kedatangan satu paslon dari Pilkada Tulungagung ini, yaitu Kang San. Selamat datang Kang San. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelumnya ini kemunculan nama jenengan di bursa politik Pilkada kan kurang berdengung Pak. Ya. Hingga akhirnya di titik terakhir jenengan mantap maju dengan Gus Samsul ya. Itu apa sih Pak yang melatar belakangi jenengan untuk benar-benar mantap maju di Pilkada Tulungagung tahun ini Pak? Terima kasih Mas Aziz. Jadi pada prinsipnya kami sepakat dengan Kiai Haji Samsul Umam atau yang biasa disebut Gus Samsul ini untuk berangkat maju Pilkada dengan latar belakang seperti kita ketahui bersama. Nyun sewu, kebetulan saat itu kan saya juga masih di birokrasi. Rasanya kurang elok kalau kita menyampaikan kekurangannya. Jadi saya sendiri juga banyak terlibat langsung sehingga tahu persis kondisi yang terjadi di Kabupaten Tulungagung. Dengan beberapa kekurangan, saya yakin saya punya kemampuan, saya optimis ketika diberi amanah, saya bisa melakukan yang jauh lebih baik dari kondisi yang ada di Kabupaten Tulungagung 5 tahun terakhir ini. Ini yang menjadi latar belakang kami bersama Gus Samsul untuk melaksanakan perubahan ke depan yang jauh lebih baik. Itu Mas Aziz. Siap Kang. Terkait program unggulan Pak dari pengusungan panjenengan ini, ada nggak Pak program unggulan yang menjadi ciri khas Kang San banget nih, atau apa singkatannya Sasa ya Pak ya? Iya. Untuk paslon Sasa ini apa sih Pak yang menjadi program unggulan? Program unggulan kami memang dalam visi misi kami ada beberapa kegiatan yang menjadi program unggulan kami. Yang pertama adalah peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis UMKM. Walaupun kondisinya saat ini kita juga sudah tahu persis lah, ini perlu dipacu, ditingkatkan, apalagi di era digitalisasi. Ini kita mau tidak mau harus mengikuti kondisi yang ada saat ini. Jadi ketika nanti para pelaku UMKM ini kita beri dukungan, kita support, saya yakin mereka juga akan ikut jauh berkembang dan merasakan hasilnya. Mungkin kalau terkait dari UMKM sendiri Pak ya, mengingat kita di Tulungagung sendiri barusan di program nasional salah satunya JLS Pak. Nah di JLS di area Tulungagung ini banyak UMKM atau toko-toko yang ada di situ Pak, atau warung-warung yang ada di situ Pak. Berbeda dengan tetangga kita mungkin yang sedikit terlihat lebih bersih dari keberadaan pedagang-pedagang. Jenengan sendiri untuk menyikapi itu di tangan pemerintahan panjenengan ke depannya seperti apa Pak jika terpilih jadi Bupati Tulungagung? Jika saya diberi amanah, tentunya sebenarnya sudah banyak program-program ketika saya menjabat yang sudah
terekam di benak kami. Betul. Nggih, sudah ada, sehingga ketika kami diberi amanah, tentunya kami beserta Kiai Haji Samsul Umam dan DPRD tentunya akan mengambil langkah-langkah yang lebih tepat. Karena apa? Bahwa saat ini kondisi JLS ini memang nyun sewu masih kalau boleh dibilang semrawut juga semrawut. Karena apa? Ketika mereka ada masyarakat yang lewat JLS tentunya pasti dalam kecepatan tinggi. Ini itu belum tersedia. Betul. Terus kalau memang saya diberi amanah, tentunya kami akan membuat titik-titik untuk menampung para pedagang kaki lima yang saat ini masih tersebar di sepanjang di bahu jalan. Ketika mereka naik, otomatis kan kendaraannya parkir di bawah. Ini yang kami berpikir sangat membahayakan pengguna lalu lintas. Terus sebenarnya ketika kita akan membuat spot ataupun titik-titik tertentu seperti rest area, ini saya yakin seluruh PK5 yang saat ini kondisinya berjualan di sepanjang jalan ini kita tata di sana. Kita tata di sana sehingga ketika masyarakat lewat ke JLS ini bisa menikmati laut lepas. Jadi kondisinya saat ini memang memprihatinkan. Sebenarnya kami sebelum Purna sering komunikasi, bahkan memberikan saran dan masukan khususnya pada PK5, bahkan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di sana, tapi sifatnya hanya sementara. Ketika nanti pemerintah ini sudah menyiapkan sebuah tempat lokasi, mereka harus bersedia. Ya, tapi kebanyakan masyarakat kan khawatir kalau tidak laku, yang mereka jual tidak laku. Tapi ketika seluruh penjual ini kita kumpulkan, saya yakin pasti akan laku, karena ketika mau beli minum kemana ini kan tempatnya ada tempatnya tersendiri. Apalagi saat ini kita sudah kemarin mengajukan 4 titik yang rencana kita bikin rest area. Tentunya ini tidak harus dengan pembiayaan APBD, tidak. Saya pikir banyak teman-teman yang ketika nanti saya diberi amanah pasti akan saya bawa ke Tulungagung. Saya bawa ke Tulungagung untuk bekerja sama dengan Pemkab Tulungagung, sehingga ketika nanti pengelolaannya ini dikelola oleh pihak ketiga, seluruh pedagang yang ada di sepanjang JLS ini bisa kita lokalisir di salah satu tempat. Jadi kalau tidak salah di atasnya Pantai Klata, terus Gerdon Kobong, yang paling luas ini di dekatnya Gerdon Kobong itu ada 5,8 hektar. Ya, saya pikir kalau di situ sekaligus nanti dibangun sebuah spot wisata sambil istirahat, menikmati lepas pantai, terus sambil makan minum di situ, pasti saya yakin pasti laku itu yang dijual. Bisa jadi destinasi wisata tersendiri, Pak. Iya, betul. Oke, Pak, selain penguatan ekonomi ini tadi dan pengelolaan warung di JLS ini tadi, ada satu lagi, Pak. Mungkin jenengan salah satu paslon yang menyuarakan atau mengakomodir suara-suara dari milenial, Pak. Jenengan sendiri untuk program dari suara-suara milenial ini ada program tersendiri atau seperti apa, Pak? Mengingat suara milenial itu hampir 60% dari pemilih, Pak. Betul. Seperti apa, Pak, program unggulannya untuk milenial? Lagi-lagi kembali ketika saya diberi amanah, ada program yang mungkin belum dimiliki oleh paslon lain ya. Karena walaupun saya usianya sudah hampir mendekati 60, tapi setiap hari saya berkumpul dengan teman-teman yang jauh lebih muda dari saya, bahkan seusia anak saya ini banyak. Jadi banyak masukan, saran, dan saya yakin ketika nanti teman-teman ini bergabung,
tentunya kita akan mengapresiasi sekaligus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan khususnya untuk Gen Z. Ya, jadi Sport Center ini adalah sebuah tempat kegiatan di mana nanti akan kita bangunkan sarana prasarana seluruh cabang olahraga yang ada di binaan KONI Kabupaten Tulungagung. Jadi contohnya bulu tangkis, terus syukur kalau sepak bola nanti bisa dipindah di sana, terus basket, balap motor. Kita harus punya sirkuit. Kita ini banyak pembalap-pembalap potensial yang dimiliki Tulungagung. Tapi kenapa ketika berlatih kita harus, anak-anak ini harus mengeluarkan biaya, datang keluar kota hanya sekedar untuk pelatih. Kan sayang ini Mas nggih. Jadi sayang ini ketika kita, dan saat ini nyun sewu, saya yang sering didatangi anak-anak muda nih. Pak San, saya mau latihan, minta bantuannya bensin gitu. Yeah. Dan ini kita harus punya ini. Yeah. Syukur nanti kalau lapangan sepak bola ini juga bisa dibuat di sebelah Gor Lembu Peteng. Seingat saya kalau tidak salah di sebelah baratnya Gor Lembu Peteng ini masih ada sekitar 10 hektar lebih lah. Saya pikir kalau itu nanti dimanfaatkan, dibangun sebuah sport center yang akan menampung semua cabang olahraga, bakat minat juga. Bakat minat, dan saya yakin di situ akan tumbuh perekonomian baru, tempat perekonomian baru yang pasti di sekitar nanti akan tumbuh di situ. Oke. Okay. Pak, penguatan ekonomi memang jadi salah satu tajuk kuat dalam pencalonan panjenengan ini, Pak. Kalau dari jenengan sendiri, Pak, menganalisa atau melihat untuk saat ini kondisi perekonomian Tulungagung ya, khususnya untuk saat ini dan satu periode atau 5 tahun ke depan di tangan panjenengan itu akan seperti apa, peningkatannya berapa persen, dan kondisinya akan jadi seperti apa, Pak? Terima kasih Mas Aziz. Jadi kalaupun nanti saya dipercaya, saya pikir tidak butuh waktu lama untuk merubah Tulungagung ini menjadi jauh lebih baik. Bahkan di peningkatan ekonomi, saya juga punya program yang pasti tidak dimiliki paslon lain. Ini tidak harus saya sampaikan, mohon maaf, karena nanti itu bagian dari materi debat kami. Pasti tidak, paslon lain tidak akan memiliki. Dan ini banyak mempermudah sekaligus menguntungkan kelompok masyarakat yang ada di Tulungagung. Jumlahnya cukup besar, itu rahasia kami. Mohon maaf Mas Aziz ya. Mohon maaf. Dan saya yakin saya bisa merealisasikan itu. Saya pasti bisa merealisasikannya. Pak, analisanya di kondisi perekonomian Tulungagung saat ini, analisa panjenengan seperti apa, Pak? Sebenarnya pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tulungagung ini cukup tinggi. Namun demikian kita ini kan memiliki segalanya, Betul. Di wilayah selatan, Nyon Sewu ada pariwisatanya itu banyak. Pariwisata yang luar biasa. Mungkin pertambangan juga ada di sana. Di sebelah timur ada peternakan. Di Tulungagung Tengah ini perikanan, air tawar. Di Tulungagung yang sebelah utara ini ada potensi yang cukup besar, yaitu potensi buah-buahan, agrobisnis. Di sebelah barat ini banyak potensi pertanian, susu. Dan ini ketika nanti saya diberi amanah, sekali lagi saya tidak main-main, akan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki Kabupaten Tulungagung ini. Tidak main-main, dan akan coba kalau kita membayangkan bahwa kita bisa mendatangkan investor untuk bekerja sama membangun sebuah pabrik susu yang ada di sana. Ini tentunya harga jual dari peternak, susu dari peternak ini kan mesti jauh lebih tinggi. Karena apa?
saat ini kan Nestle ini untuk Jawa Timur yang support kan hanya Malang, Blitar dan Tulungagung. Ya. Dan kita ketika para petani ini harus setelah diperah ini harus dibawa ke Blitar. Habis itu langsung dibawa ke Nestle. Ya, ini kan perlu transportasi yang biaya transportasi yang cukup tinggi. Ketika kita bisa membangun pabrik di sana, ini saya yakin kesejahteraan di masyarakat yang ada di wilayah barat ini pasti akan cepat lebih terjamin, Pak, ya? Terdongkrak. Yeah. Analisisnya kira-kira dari tangan panjenengan ini bisa naik berapa persen, Pak? Kalau ngomong presentasi, jadi kita di dalam proses pelaksanaan pembangunan ini harus ada skala prioritas, Mas, ya. Jadi harus ada skala prioritas sehingga ketika kita melangkah jangan sampai salah sasaran. Salah satu contoh pembangunan yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik. Nah, kira-kira pengembangan pertanian, teknologi pertanian, UMKM ataupun industri yang ada di Tulungagung ini nanti harus kita skala prioritas. Mana yang kiranya dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tulungagung. Saya yakin semuanya sudah ada di benak saya, bahkan set plan yang rencananya ini ngomong sedikit takabur ya. Tapi menurut saya juga enggak realistis. Iya, realistis. Apa salahnya ketika saya diberi amanah, saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Tulungagung. Dan ketika kita harus mendatangkan teman-teman investor dari luar kota untuk membangun sebuah perusahaan ataupun kegiatan yang membutuhkan biaya cukup tinggi, kita tidak harus menggunakan dana APBD. Siap. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, oke Pak. Sebelum berakhir Pak, di 5 tahun masa jabatan panjenengan nanti sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pak Samsul, Gus Samsul, dari tahun pertama mungkin dari jangka pendek, jangka menengah sama jangka panjang Pak, yang akan lebih terasa lebih dahulu di tahun pertama, pertengah sama akhir nanti program apa Pak? Atau apa yang akan dirasakan oleh masyarakat ketika jenengan menjabat di tahun pertama, tengah dan akhir? Jadi, ngeten Mas Ajis, ini kan Tulungagung ini mata pencarian penduduknya bermacam-macam. Ada yang pertanian cukup besar, buruh cukup besar, terus industri juga ada, terus pariwisata, yang bergerak di bidang pariwisata ini juga banyak. Ini nanti tentunya kita lihat RPJMD-nya dulu. Kalau memang skala prioritas itu nanti ditentukan dari sektor pertanian, ini yang harus kita kerjakan lebih dulu. Sudahlah, nanti di sektor pertanian lihat saja ketika debat nanti pasti akan ada kejutan, dan saya yakin itu akan dinikmati kelompok masyarakat terbesar di Kabupaten Tulungagung. Pasti ada, tidak harus saya sampaikan sekarang, karena ketika nanti saya sampaikan, kan ya tidak dicontoh, ngapunten ya, ketika nanti dicontoh kan lewat juga saya. Ya, menurut kami pembangunan 5 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Pak Marjoto Birowo cukup baik. Tapi saya punya program yang jauh lebih baik, ketika diberi kepercayaan, Siap, terima kasih Pak San hadir di terima kasih podcast ini, dengan jadi satu-satunya paslon yang hadir, sisa yang lainnya tim sesnya semua. Terima kasih Mas Sis. Oke sahabat Ratu, untuk podcast kali ini mungkin dari Pak San tadi program-program yang disampaikan seperti itu, kita sukseskan Pilkada 2024 mendatang. Siap, saya Aziz Matlaul dan Pak San. Kang San. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.